mata dan muka, kuatkan semua persahabatan kita, menantang impian di atas awan. Kita kan menang, kita penakluk dunia di atas awan. Kita kan menang. Drama yang akan kami bawakan berjudul 5 cm karya Dodi Dirgantoro. Sebuah drama yang dimateri dari novel jadul tahun 2005. Drama yang berkisah mengenai 5 sahabat yang memutuskan untuk mengenal apa sebenarnya arti rasa pada persahabatan dan cinta. Pepatah benar, terkadang kamu membutuhkan jarak dengan hal-hal yang kamu cintai agar kamu dapat sadar seberapa besar kamu mencintainya. Dan ketika kamu sadar, kehangatan itu yang akan menjadi rumahmu, dan kamu harus bersyukur dapat memilikinya. Sama seperti kisah ini ceritakan, mereka sadar, mereka selalu berada di zona nyaman yang membuat mereka merasa bahwa hidup dalam mimpi dan tekad adalah hal yang normal. Dan kini, mereka membutuhkan jarak satu dengan lain agar mereka dapat keluar dari zona nyaman dan mengajarkan mereka tentang arti mimpi dan tekad seperti ruang kosong yang telah lama hening dan harus digenapi dengan suatu detak jantung. Akhirnya, mereka dapat bersama membuktikan di atas titik tertinggi Jawa, di setelah awan yang teduh serta gemuruh kehidupan, dan di antara kisah persahabatan dan cinta, ada sebuah mimpi yang dapat mengubah segalanya. Oke, udahan dulu puitisnya. Kenalin, gue Zafran. Gue suka yang namanya dunia seni. Kadang gue nulis, kadang gue nyanyi, kadang juga gue nganggur dan butuh info locker. Di sini gue nggak sendirian. Gue punya 4 sahabat gue yang gak akan pernah kepisah kemana-mana. Yang pertama, ini namanya Rial, cowok so keren karena hobi dia nge-gym. Padahal tujuan dia cuma merhatiin cewek-cewek olahraga. Tapi dia ini yang paling taat aturan, cuman lemahnya ya kalau kenalan sama cewek. Makanya dia masih jomblo sampai sekarang. Karena kalau udah ketemu cewek, dia selalu grogi. Oke, next, dia Genta. Dia anaknya paling ambis kalau soal ngejar cita-cita. Suka juga baca buku. Gak ada kata nyerah di kamus hidup dia. Dia tuh selalu bilang kalau suatu hari dia akan ada di titik semua impiannya tercapai. Semua yang dia lakuin itu buat satu orang. Ya, temen gue yang satu ini. Riani, makhluk yang paling cantik banget, tapi judes. Makanya gue gak demen sama dia. Riani itu layaknya bidadari. Kita bersyukur banget punya Riani. Tapi serem deh kalau debat sama Riani. Masalahnya dia tahu semua hal yang ada di dunia ini. Udah gitu ribet lagi. Kalau kata gue sih, dia yang menciptakan alam semesta. Pokoknya jangan biarin si Riani ini lapar. Nah, ini bestsellernya. Namanya kali ini bukan Ocit. Nama dia Ian. Sukanya hal yang aneh-aneh nih anak. Kerjanya juga main game terus. Makanya dia yang paling spesial di antara kita. Karena sampai sekarang belum lulus-lulus. Mulai deh penyakit orang sinting. Hei Riani, gua kayak gini tuh biar suatu saat nanti kalau kita semua itu udah pada tua, kita itu punya hal yang bisa diabadikan dan juga membawa kehangatan di setiap sudut kenang. Ah, udah apa play, lu ganggu gua lagi pusing aja. Berantem mulu. Udah, ayo pesen makan aja. Nih, lo jagonya. Gantian mesen aja, pada nggak berani. Gue yang disuruh ujungnya. Mas, mau pesan? Oh iya Neng, tunggu sebentar. Oke, udah siap. Alamak, adanya cantik banget, manis-manis gula batu gitu. Oke, catat ya mas, saya pesan Indomie telur kornetnya 4. 2-nya pakai keju, 2-nya lagi enggak. 1 telur setengah matang dan 3-nya lagi matang. Telur yang setengah matang untuk Indomie yang enggak pakai keju ya. Terus roti bakarnya 4, stroberi 1, kornet keju 1, kacang coklat 1, dan nanas 1. Nanasnya jangan terlalu hangus ya bang bakarnya. Terus yang coklat kacang, banyakin kacangnya daripada coklatnya. Terus tadi kan Indominya 4 ya mas. Nah itu kari ayam semua ya. Terus mau mangkok 1 buat Indominya. Minumnya es teh semua. Yang 1 gulanya kurangin. Oke deh mas, itu aja. Neng aja deh yang catat. Hehe. Soalnya abang lupa. Yang abang ingat cuma wajah Neng yang manis. Hehehe. Ah, lama lu mas. Udah lapar. Cih,
Nih mas, jangan lupa kecapnya ya. Yes, udah dateng. Makan semua. Iya, Ian, biasa dong. Ambil aja nih. Yeay, makasih Ian. Makin ganteng deh. Duh, lapar lagi ya? Kalian udah selesai belum? Udah kok, kemana lagi kita? Gimana kalau kita nonton aja yuk? Tahu deh, yang kemarin lo pada nonton bareng tanpa kehadiran gua. Salut, salut. Ya, iri aja lo Al. Siapa suruh kemarin tipes? Makanya nggak gua ajak. Kalau yang lain mah pada nggak suka Marvel kan? Tahu tuh. Lo sih setiap hari fitness malah kena tipes. Mending gua push rank setiap hari sehat walafiat aja. Ya kan lu yang ngajakin gue PDKT-an sama ABG, gendut. Buset, PDKT sama ABG aja sampai fitness di 2 tempat. Masih mending dapet ceweknya, ini kagak. Ya kan lu yang ngajakin gua, King Kong. Ribut terus. Terus kita mau ngapain dong? Ya udahlah yuk, ke rumah gua aja. Ah, bosen. Paling sirup ABC leci lagi sama singkong keju. Iya bener, mending ke rumah Bang Arial aja. Sekalian kita silaturahmi sama bokap nyokap. Ngomong-ngomong, Dinda ada di rumah kan? Bang, kapan nyokap gua ngelahirin lu? Sejak kapan gua jadi abang lu? Calon adik ipar juga Al. Ogah. Udah, manjang-manjangin aja nih orang-orang. Ya udah, ke rumah Ariel kan jadinya. Yuk bayar. Bang, mau bayar ini. Oke, Neng. Setelah perbincangan tersebut, mereka pun membayar makanan mereka dan memutuskan untuk segera pergi ke rumah Ariel. Tiap kisah berawal dari debu, terus nafas menjadi satu dengan benaku, tertutup semua di alam. Biarkan ada mengabadikan. Sesampainya di rumah Ariel, Adik lo ada di rumah gak ya? Tahu tuh. Duh, sayang banget ya kalau nggak ada. Padahal Bang Zafran udah membawa sejuta bunga untuknya. Pah, aku pulang bawa temenku nih. Iya, apa kabar kalian? Halo Om, aku baik. Oh, bagus deh. Yang lain gimana? Ayo sekalian masuk. Aku sama Ian baik banget Om. Oh iya, bagus deh. Zafran, ngapain berdiri aja? Sini duduk. Kayaknya lagi nungguin seseorang tuh, Om. Dinda ada di rumah, Pak? Ada. Dinda, sini keluar, ada teman masmu. Iya, bentar. Halo semua, halo Bang Ian, halo Bang Genta, halo Karyani, Halo Dinda. halo Bang Zafran. Yan, gue dipanggil Bang lagi. British banget. Semua juga dipanggil Bang kali, Ple. Dinda lagi apa BTW? Ini Bang, lagi ngejain paper ekonomi. Makro atau mikro? Mikro Bang, udah dulu ya, Dina disuruh bikin paper. Dah. Dah Dinda. Udah yuk, kita ke teras aja. sesampainya di teras, mereka bercanda tawa dan juga mengobrol sambil ditemani sirup ABC leci dan keripik singkong keju. Gue punya mimpi. Kalau kita punya anak nanti, kita kan masih nongkrong sini bareng-bareng. Guys, kayaknya ada yang perlu kita omongin deh. Ada apaan sih? Kalian merasa bosan gak sih sama kita? Kayaknya gini-gini aja 10 tahun ini. Entah kenapa, tiba-tiba gue inget kata-kata Ian waktu malam di sekolahnya dulu. Bingung juga gue kenapa sampai sekarang masih ingat. Waktu Ian bilang dia punya teman lain lagi selain kita berlima, mungkin perasaan gue aja. Tapi gue ngerasain hal yang sama. Sama, gue juga. Bener gak sih? Kayaknya kita semua mau punya teman lain di luar kita berlima. Mungkin sebaiknya kita nggak ketemuan dulu. Apa-apaan sih? Enggak, gua nggak mau. Kalian cowok-cowok pada kenapa sih? Kan kita baik-baik aja. Kok pada nggak mau ketemuan? Aneh. Iya, gue juga mau. Gue pengen nulisin skripsi gue. Kalian enak udah pada lulus, gue belum. Nah kan, langsung ada sesuatu yang baru yang bisa kita lakuin. Gue cuman nggak mau kita bosen. Kita keluar aja dulu dari zona nyaman kita. Kita kejar mimpi-mimpi kita yang belum selesai. Dan kita cari mimpi-mimpi kita yang lain.
Ya, gue setuju banget. Gimana? Riani? Gak, gue nggak mau kehilangan kalian. Enggak lah nih, nggak akan. Kalau Ariel, iya aja kan. Untuk berapa lama? Kalau 6 bulan gimana? Enggak, kelamaan. Nggak mau gue. Ya udah enggak. 3 bulan aja gimana? Jadi, selama 3 bulan ke depan, kita nggak boleh ketemuan, nggak boleh nelpon, nggak boleh SMS. Gimana? Pokoknya nggak boleh ada komunikasi dengan cara apapun sampai tanggal 14 Agustus. 3 bulan ya? Lama juga tuh. Gue nggak tahu hidup lo semua tanpa gue. Tapi tak, nanti ketemuannya tanggal 14 Agustus. Di mana tuh tak? Mesti dirayain tuh tak? Ya elah, kayak 17-an aja dirayain, Dut. Gue ada rencana. Nanti gue bikin reminder buat tanggal 14 Agustus di handphone. Terus nanti Agustus gue kasih tahu planningnya aja lewat SMS. Gimana kita ketemuannya? Jadi, kita nggak boleh tahu sekarang. Enggak, biar surprise. Percayain aja ke gue. Jamin, gak bakal garing. Ini rencana keren deh pokoknya. Pokoknya, kalau rencana ini jadi, gue jamin gak bakal bisa dilupain seumur hidup. Jadi, ini malam terakhir kita kumpul berlima. Riani, Genta, Zafran, dan Ian langsung pulang ke rumah masing-masing. Namun, Zafran atau panggilan Juple itu masih membayangi rambut wajah si Arinda yang cantik jelita. Sesampainya di rumah, Juple langsung menelpon Arinda. Halo, selamat malam. Kediaman Bapak Arianto dan Ibu Arini, Ariel, dan Arinda. Ada yang bisa saya bantu? Halo Dinda, ini Zafran. Oh iya, Bang Zafran. Ada apa? Enggak, Dinda lagi di mana? Di rumah? Bang Zafran telepon ke rumah deh, boleh gak? Ada apa? Ya enggak, mau nelpon aja. Tapi ntar langsung Dinda yang angkat ya. Bang Zafran kan lagi nggak ngobrol sama Bang Ariel. Iya. Selamat malam, kediaman Bapak Arianto dan Ibu Arini, Ariel, dan Arinda. Ada yang bisa saya bantu? Dinda kan tahu Bang Zafran yang mau nelpon. Dinda nggak usah ngomong begitu. Tapi dari dulu kayak gitu peraturannya. Dinda lagi ngapain? Lagi telepon. Kalau Dinda di kampus gimana? Biasa aja. Kampusnya gimana? Rame. Kalau di kampus nongkrongnya di mana? Nggak nongkrong. Oh, pasti Dinda jarang nongkrong ya? Banyak tugas dosen. Dinda kalau di kampus duduk kok, nggak nongkrong. Ampun deh. Bang Zafran kenapa minta ampun? Udah dulu ya Din, udah malam nih. Udah Dinda. Terima kasih sudah telepon. Iya. Tiga bulan kemudian, Genta mengabari Ariel, Ian, Zafran, dan Riani untuk bertemu di stasiun kereta api Senin. Dan Genta menyuruh mereka untuk membawa baju hangat, senter, dan baterai, makanan dan snack untuk 4 hari, peralatan obat, sepatu, dan sendal. Stasiun Senin. Juple, Wait. Apa kabar lo tak? gaya-gayaan lo hancur banget. Kangen banget sama lu, Ple. Genta, Zafran. Woi, Apa kabar lo men? bentar. Gue ngajak seseorang nih. Dia pengen ikut banget. Tadi sih bilangnya mau ke toilet. Cinta memang datang ketika cinta membutuhkan cinta. Terima kasih semesta. Halo semua. Halo Bang Zafran. Halo Dinda. Tak, Ian mana tak? Ya udah, kalian semua masuk sekarang. Juple, Ariel, lu tunggu di pintu masuk kereta, oke? Lu mau cari Ian. Nah, dia tuh. Ian. Genta. Ian, lari Ndut, lari. Sebenarnya kita mau kemana sih tak? Iya tak, kita mau kemana sih? Ada deh, pada penasaran ya? Ple, ambilin dong. Iya. Jangan dibaca. Oh, bon belanjaan DVD film aneh-aneh itu. Nih gue balikin, biasaan lo. King Kong, masih aja lu gitu. Kapan lu mau kelar kuliah? Masa sih? Perasaan kalau gue beli film gituan gak pernah pakai bon. Ian sidang.
Selamat ya Ndut, lulus juga loh. Bentar lagi jadi sarjana dong. Cie, Ian. Terus, lo jadi mau kuliah di Inggris, Yan? Yah, lo bakal pergi jauh dong. Kampus mana, Yan? Iya, ada kampus bekas bokap gue dulu di sana. England, I'm coming. Ya, kurang satu deh bebek sepeda air Taman Mini. Ayolah, gue tahu. Paling lu ke Manchester mau nonton MU kan? Nah, lo tahu sambil menyelam minum sirup nata de coco pakai es krim bareng Wayne Rooney. 4 bab lo babat habis dalam 3 bulan. Hebat lu Yan. Cerita dong, Yan. Yan pun bercerita kepada Riani tentang sidang dan skripsi yang dijalani selama 3 bulan. Dan kemudian selama perjalanan 1 malam mereka akhirnya tiba di stasiun Malang. Teman-teman, lo semua dapat salam dari Indonesia. Dan itu Mahameru yang dari kemarin pada penasaran mau kemana. Itu jawabannya. Impian kita sekarang adalah kita semua akan berdiri di sana, buat tempat yang nggak akan bisa kita lupain seumur hidup. Wow, keren banget Mahameru. 3.676 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi Jawa. Tak, nanti kita berdiri di sana, tak? Medannya berat gak ya, Tak? Iya nih, bawa ikan paus lagi. Iya, tak. Gue kuat gak ya, tak? Bisa deh lo, Yan. Gue yakin. Yang kita perlu di sini cuma kaki yang perlu berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbobot lebih banyak dari biasanya, Mata yang menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras daripada baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Semuanya, yuk berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Yuk berangkat. Berapa lama lagi, Tak? Kita belum setengahnya. Mungkin jam 11-12an. Udah sampai puncak, tak? Baru sampai Ranu Kumbolo. Masih jauh. Pokoknya, kalau capek bilang oke. Jangan gengsi. Banyak orang yang gagal karena gengsi ngomong capek. Satu capek, semua berhenti. Ya, lo di depan gantian. Pokoknya, ikuti trek aja, lihat matahari. Jangan sampai masuk hutan, oke? Keren banget ya, Tak, pemandangannya. Seneng banget deh lo ngajakin gue kesini. Nanti bisa gue ceritain deh ke suami sama anak gue. Ya nggak, Tak? Riani, Iya, Tak. Bang Zafran, kakinya kenapa? Mendengar hal tersebut, Riani segera berlari panik diikuti Genta di belakangnya. Hah? Zafran kenapa? Ini Zafran kesleo. Lecet kakinya. Pakai ini, biar nggak infeksi lukanya.
Setelah dirasa aman dan Zafran mampu untuk berdiri, mereka pun terus melanjutkan perjalanan mereka. Gue haus banget, Ple. Minum gue udah habis. Nih, minum punya gue aja. Tinggal segini lagi. Puncak masih jauh. Persediaan air udah nggak ada. Ple, lo kenapa, Ple? Yan, permasalahan air kita udah selesai. Pak, kita lagi di mana? Teman-teman, selamat datang di Ranu Kumbolo, surganya Gunung Semeru. Kalau gue naksir sama cewek, terus tuh cewek ada di sini, bakal gue ungkapin tak. Jadi kalau ada yang nanya, di mana lo ungkapin perasaan lo, bakal gue jawab di perjalanan pendakian Gunung Mahameru. Keren kan? Maksud lo apaan, Yan? Udah, jangan bohong sama gue. Tuh orangnya. Ah, males gue curhat sama lo, yang aneh-aneh melulu. Udah, ngomong aja sama dia. Kayaknya dia juga suka sama lo. Susah, Yan. Gue udah deket banget, gak bisa ngebedainnya. Gue gak mau kehilangan temen, Yan. Tak, semua cinta tuh harus diungkapin, tak. Gak ada cinta yang gak diungkapkan. Kecuali oleh orang yang terlalu mencintai dirinya. Bener juga, Yan. Itu kata-kata siapa ya? Kayak pernah denger. Puisinya si Juple. Lagi pada ngomongin gue ya? Riani. Mereka berenam pun melanjutkan kembali menuju perjalanan. Tak, nanti kita naik ke atas bukit sana. Buset, tinggi banget ya. Bukit Cinta. Itu dua sisi bukit mirip bentuk cinta. Terus, kalau selama kita naik bukit itu dan kita terus pikirin orang yang kita cintai, nantinya mimpi tentang orang tersebut akan terwujud. Tapi ada syaratnya. Selama lo naik, lu gak boleh sekalipun nengok ke bawah. Din, doain Bang Zafran ya. Mereka memulai perjalanan kembali, tetapi mereka akan beristirahat di Arkopodo, yaitu tempat terakhir mereka beristirahat untuk mendaki Mahameru. Arkopodo. Kalian semua jam 9 harus pada tidur, oke? Semua harus fresh. Cuma disiplin yang bisa membantu kita dalam hal ini. Udah jam 9, tidur yuk. Malam itu di Arkopodo, kita sadar mungkin kita bisa tulis seindah mungkin atau bermimpi setinggi mungkin tentang arti persahabatan. Tapi malam itu Mahameru memberi arti yang sebenar-benarnya tentang persahabatan. Saat ini di tanggal 17 Agustus, di mana sebuah persahabatan layak diperjuangkan. Ariel, Genta, Zafran, Ian, Arinda, dan Liani mulai mendaki ke puncak tertinggi Mahameru. Break dulu guys. Ian gimana? Sehat? Iya. Yani? Sehat? Dinda? Siap. Ple? Oke. Yal? Aman. Teman-teman, beberapa langkah lagi dan puncak tertinggi Jawa. Ingat gak waktu kita mau pisah? Gue bilang bakalan keren semuanya, gak akan bisa kita lupain seumur hidup. Juple, bawa kita ke Mahameru.
Sebuah kehormatan berada di sini sama kalian, memperjuangkan impian bersama kalian, sahabat-sahabat tercinta. Mahameru, kita datang. Jiwa menghadapi dunia, segala cinta dan luka. Kita di Mahameru. Sebuah kehormatan bagi saya. Saya Genta telah mendaki Mahameru bersama sahabat tercinta di tanah air tercinta ini. Kehormatan ini tidak akan saya lupakan seumur hidup. Suatu kehormatan juga bagi saya, dan kehormatan itu bagi kita para sahabat. Saya, Ariel, orang yang sangat mencintai tanah ini. Dan juga bagi saya, Arinda, Indonesiaku, saya mencintaimu sepenuhnya. Semuanya berawal dari sini, impian persahabatan, cinta, dan sebuah keajaiban tekad yang telah menjadikan kita semua bukan hanya seonggok daging yang memiliki nama. Saya Zafran, saya mencintai kalian semua. Saya Ian, bangga bisa berada di sini bersama kalian. Semua sahabat tercinta, saya akan mencintai tanah air ini seumur hidup saya. Saya akan menjaga dengan apapun. Saya akan terus menjaga mimpi-mimpi yang terus hidup bersama tanah air tercinta. Yang berani nyela, Indonesia ribut sama gue. Teman-teman, gue nggak jadi deh kuliah di luar negeri. Kenapa? Enakan di Indonesia. Katanya males sama semuanya. Nggak jadi deh malesnya. Tapi beneran, enakan di Indonesia. Dari lahir gue udah di sini, nginjek tanahnya, pakai airnya. Masa gue nggak ada terima kasihnya? Lebih baik di rumah kita sendiri. Langit yang indah yang didepani oleh bintang yang bersinar membuat Riani dan Genta berbincang di sisi-sisi Ranu Kumbolo. Thanks ya, Tak, buat semua ini. Yani, Iya, Tak. kamu inget gak kalau saat kita berdua lebih dari cuma teman? Waktu aku nemenin kamu nonton cuma berdua, terus kita bahas filmnya, dan banyak hal lain kita bahas. Bertahun-tahun kita temenan, muncul perasaan baru, perasaan yang lebih dari teman. Aku bingung gimana nyatainnya, dan aku takut kehilangan kamu sebagai teman. Aku kangen kamu, Riani. Gak ada satu hari pun aku 3 bulan kita gak ketemu. Tapi sekarang, setelah melewati puncak Mahameru sama kamu di bawah langit berbintang, aku udah gak bingung. Aku sayang kamu, puncak Mahameru di Ranu Kumbolo, Riani. Tak, tapi bukan kamu, Tak. Bukan kamu orang yang ada di hati Riani. Orang itu Zafran, Tak. Udah lama banget aku nyimpen perasaan ke dia. Aku minta maaf ya, Genta. Sebuah perjalanan hati demi mengibarkan sangsaka merah putih di puncak tertinggi Jawa, yaitu di puncak Mahameru pada 17 Agustus. Sebuah perjalanan penuh perjuangan yang membuat mereka semakin mencintai Indonesia. Petualangan dalam kisah ini bukan hanya petualangan yang menantang adrenalin demi melihat kebesaran sang ilahi dari atas puncak gunung, tapi petualangan ini juga perjalanan hati. Hati untuk mencintai persahabatan yang erat dan hati yang mencintai negeri ini. Kamu punya mimpi, kamu taruh cita-cita kamu di depan kening. Jangan menempel, biarkan dia menggantungkan mengabang 5 cm di depan kening kamu. Dia nggak akan pernah lepas dari mata kamu, dan kamu bawa impian itu setiap hari. Kami lihat setiap hari dan percaya bahwa kamu bisa, bahwa kamu akan berdiri lagi setiap kamu jatuh, apapun hambatannya. Bilang sama diri kamu sendiri, kalau kamu percaya sama impian kamu, dan kamu nggak akan pernah menyerah. Percaya pada 5 cm di depan kening kamu, segala rintangan dapat kita hadapi karena kita memiliki impian. Impian yang ditaruh 5 cm dari depan kening.
Bang Genta. Halo Dinda. Gimana magisternya? Ya biasalah, tugas lagi. Matkul apa? Ekonomi. Makro atau mikro? Sampai tua nanti denganmu ku selalu merasa muda dan tenangkan hati dan karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Hei kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali.